sudut desa yang hening dan lama, irama gamelan bersahut aksara. Bukan hanya bunyi, bukan hanya kata, tapi warisan jiwa yang tak boleh sirna. Dari tangan renta penuh cahaya, tradisi diajarkan tanpa lelah dan daya upaya. Inilah kisah yang ingin bicara tentang budaya yang terus dijaga. Nama Suyadi atau Mbah Raden atau yang dapat dikenal oleh khalayak ramai terutama pada medsos atau pada panggung, pada penulisan-penulisan puisi dan sebagainya. Lahir di Gerobokan atau tepatnya di Gedhianggodan tanggal 15 Maret 1956. Saya mendirikan Padepokan itu namanya adalah Padepokan Adem Ayom Ayem dengan moto tulus, jujur, ikhlas, sabar. 4 kata itu kalau kita hayati, kalau kita kerjakan dengan sepenuh hati akan bermanfaat. Di Padepokan Adem Ayom Ayem ini saya dirikan karena saya prihatin sekali sampai sekarang kebudayaan kita, kesenian kita sudah hilang sama sekali. Saya prihatin dengan adanya anak-anak sekarang sudah tidak bisa bersopan santun, berbahasa Jawa yang asli, yang baik. Keprihatinan saya itu menimbulkan saya tergugah untuk membuat semacam gebrakan atau membuat semacam kegiatan. Nah, di sini di Padepokan Adem Ayom Ayem ini khususnya adalah tentang budaya, unggah-ungguh, tata cara kesenian Jawa. Setiap hari anak-anak itu berbicara dengan bahasa Jawa. Setiap ketemu, setiap pembelajaran harus memakai bahasa Jawa. Karena keprihatinan saya. Adem ayom ayem ini 3 kata. Adem itu tentram, ayom itu terlindungi, ayem hati yang ayem. Saya dirikan mulai tahun 2017 sampai sekarang. Dan muridnya sampai sekarang itu tidak pernah ada naik turun, stabil. Bahkan naik karena kan sudah ada yang besar, sudah ada yang sudah lulus, sudah ada yang kerja. Walaupun demikian, anak-anak yang sudah pernah belajar di sini sekarang sudah kondang, sudah bermain musik sendiri. Pada saat kita atau di sini ada event-event tertentu, ya dia pulang. Pembelajaran atau memberi pelajaran pada anak-anak yang sekarang keseniannya sudah terkikis, adatnya sudah terkikis, adabnya sudah hampir hilang. Kita timbulkan di sini, kita pelajari, kita pembelajaran di sini, beri kesempatan untuk menengok kembali. Sebetulnya kebudayaan, kesenian kita tidak kalah hebatnya dengan yang lain. Itu pertama kali tahun 2017 itu ada permainan tradisional. Sampai sekarang yang sudah saya catat, yang pernah saya alami sejak kecil itu ada 70-an macam permainan tradisional. Setelah itu berkembang, wah nek mung ngene tok kan yo piye yo. Akhirnya menjadi anak-anak tuh kepingin nabuh gamelan. Saya beli. Piye nek umpama saiki nabuh gamelan, ya saya belikan. Lah nggone iki kerandi dulu ndak semacam ini di sebelah sana itu. Karena kurang mampu ya, jadi emperku tak tambahi. Sekarang belajar di sini. Nah, di samping itu tari, walaupun tari tidak begitu banyak saya ajarkan karena keterbatasan saya sendiri. Lalu kesenian-kesenian yang sudah hilang seperti barongan, lalu reog, gondorio, gentrung itu wayang tolo dan yang lain. Di sini sudah ada reog alang Gerobokan, sudah bisa digondo dan sebagainya. Nah, digondo itu kan identik dengan jelek karena mereka itu sudah diajarkan agar digondo mesti golek duit. Di sini enggak, jangan. Ini tari, ini sebuah kesenian yang sangat hebat. Saya kan hanya yang mendirikan, saya yang punya rumah, saya yang punya alat, lalu saya yang
mengusahakan anak-anak bisa menjadi bisa. Di samping itu ada pengurus. Jadi pengurus itu ada ketua, sekretaris bendahara. Di samping itu saya punya nama, kita katakan mama. Itu ada beberapa mama selalu membantu kegiatan itu. Sekarang sudah ada kemajuan. Mereka sudah nek bojo ya wis melek motong. Jadwal itu tidak tetap kita sesuaikan dengan kegiatan anak-anak, karena di samping anak-anak itu juga sore perlu istirahat, ada yang kerja dan ada yang sekolah sore. Nah, kita menyesuaikan. Nama Canting Pamela Dian Rosalin, kelas 3. Senang sekali didukung terus sama biar nanti kalau udah hafal kendang yang kecil, terus kendang yang ini sama kendang jaipong. Kadang-kadang kalau ada latihan, aku kesini. Kalau nggak ada latihan, nggak kesini. Pertama-tama itu tidak terpikir saya punya perpustakaan semacam itu. Pertama saya punya banyak buku. Saya juga pengoleksi buku dulu. Karena ada hujan, nggak tahu, udanan kita keluarkan. Oh, ternyata anak-anak seneng moco. Nah, itu kita share dan bla 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 bla. Ada bantuan dari teman yang besar tahun 2024 itu ada 2 bantuan. Yang pertama dari komunitas lebah dari Jakarta sebanyak 680 buku. Lalu yang kedua, ini hanya mencoba, saya disuruh dari Perpusda Kabupaten, coba Mbah membuat proposal. Saya pada ketua, lalu sekretaris, mencoba membuat proposal. Ternyata keluar dari Jawa Tengah sebanyak 800 buku. Itulah kisah proposalnya. Aku karena bingung, kemarin bingung. Buku semene kita ada kok yang di itu loh. Padahal saya tidak punya rumah, tidak punya tempat khusus. Tapi akhirnya ya bisa ditempatkan dan bisa dimanfaatkan. Ayah suka buku cerita tentang judul Angkot Angker. Setiap latihan minggu terutama itu kan sebelum latihan itu pasti walaupun 10 menit kita buka buku. Di samping membaca buku, bermain, permainan juga dia butuh pembelajaran tentang nulis dan maca aksara Jawa. Ya, dari 0, dari SD 1 dan 3 itu rutin. Sudah ada jadwal tersendiri. Saya tidak merasa ada kesulitan. Semuanya well aja. Karena semua yang diajarkan di sini sudah ada alatnya, sudah ada peraganya. Bahkan anak-anak kalau latihan kerawitan itu saya buatkan notasi. Notasi tak fotokopi, gawa. Kalau sekarang kan enggak. Saya nulis, mengajarkan untuk dia juga menulis. Yang ikut selalu mendukung, karena setiap show kemana-mana itu mereka juga kadang-kadang ada yang mengantar dan tidak menuntut bayaran. Pesan saya hanya sekelumit saja, cintailah budayamu, resapi budaya dan kesenianmu, bukan milik orang lain. Kalau meresapi budaya sendiri akan menjadi besar dan mencintai budaya yang lain itu akan lebih mudah. Artinya cintailah dirimu sendiri sebelum mencintai orang lain.